Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Judul renungan kali ini, Panggilan Baru, ditulis oleh Ellison Kieda. Casey, seorang pemimpin geng remaja dan para pengikutnya, kerap membobol rumah dan mobil, merampok toko kelontong, dan berkelahi dengan geng-geng lain. Akhirnya Casey ditangkap dan dihukum. Di dalam penjara, ia didaulat menjadi orang yang membagi-bagikan pisau buatan para narapidana bila terjadi keributan di penjara. Suatu ketika, Casey dikurung di dalam sel isolasi. Ketika sedang melamun sendirian di sana, Casey mengalami semacam pemutaran film dalam pikirannya, yang menayangkan kembali berbagai peristiwa penting dalam hidupnya, dan menampilkan Yesus yang digiring dan kemudian disalibkan. Lalu berkata kepadanya, "Ini kulakukan untukmu." Casey pun tersungkur dan menangis sejadi-jadinya, sembari mengakui semua dosanya. Kemudian ia menceritakan pengalamannya kepada seorang pembina rohani di penjara, yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Yesus dan memberinya Alkitab. "Itulah awal perjalanan imanku," kata Casey. Akhirnya ia dilepaskan dari sel isolasi dan kembali ke penjara umum. Meskipun diperlakukan dengan buruk karena imannya, Casey merasa damai. Karena ia sudah menemukan panggilan baru, memberitakan tentang Yesus kepada sesama narapidana. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus berbicara tentang kuasa Kristus yang mengubahkan hidup. Allah memanggil kita dari kehidupan dalam dosa kepada hidup yang mengikut dan melayani Yesus Kristus. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9. Ketika kita menerimanya dengan iman, kita rindu menjadi saksi hidup tentang kasih Kristus. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya. Sekalipun kita menderita, dalam upaya kita membagikan kabar baik. Seperti Casey, marilah kita menghidupi panggilan baru kita.
Sahabat ODB, pernahkah Anda memberitakan Injil kepada orang lain dan apa hasilnya? Apakah usaha penginjilan pernah membawa Anda kepada penderitaan? Apa yang terjadi? Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah memberikan panggilan baru bagiku melalui anak-Mu Yesus. Kami juga mengucap syukur karena Engkau memberikan Roh-Mu untuk hidup di dalamku, untuk membimbing dan memberiku kekuatan untuk melayani-Mu. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's